tetap semangat dong. Ini di rumah juga semangat ya. Jangan lupa catatannya dari tadi lupa diingetin tuh ya. Masih di tema kita pagi hari ini, balik lagi atau cukup sampai di sini. Nah kita panggil lagi nih Ustadz Syam. Ustadz Syam, mana Ustadz Syam? Nah ini ada pertanyaan banyak yang nyangkut sama banyak orang ya di luar sana ya. Ada yang mungkin suami istri ini dia lama nih pergi, tinggal atau pisah. Nggak ketemu-ketemu. Marahan. Tiba-tiba menghilang aja. Oh menghilang. Ada yang kerja tiba-tiba nggak ngasih kabar lama, nggak balik-balik gitu ya. Terus tiba-tiba udah sekian tahun dia balik. Itu perlu rujuk lagi pertanyaannya. Atau langsung lanjut aja hidupnya. Karena kan takutnya juga salah nih. Banyak orang-orang menganggap hal-hal yang kayak gini tuh sepertinya remeh aja. Mau dijawab penjelasan silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Maulana, Mas Fadli, Ustadz Zanada, Mas Fahmi, Bu Nita, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hal yang diremehkan banyak terjadi ketika prosesi akad nikah. Termasuk diantaranya hal penting yang diremehkan ada sigat taklid di belakang, itu sangat penting dibaca itu. Walaupun tidak wajib tapi subhanallah ini menimbulkan pengingat bagi sang suami agar tidak melakukan hal-hal yang ada di dalam situ. Maka subhanallah kadangkala di acara resepsi ataupun acara akad nikah yang tidak penting malah yang dilama-lamain. Tidak penting penyambutan lambatnya jalannya. Subhanallah, foto-foto tanda tangan, foto-foto buku nikah. Terlalu lama sigat taklid khutbah nikah yang jadi sunnah tidak diambil supaya lebih cepat. Padahal sunnah khutbah nikah itu pembacaan sigat taklid tidak diambil, subhanallah. Ini nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Kenapa bukan itu yang dilama-lamain? Subhanallah. Banyak prosesi-prosesi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan akad nikah, justru itu yang dilama-lamain. Subhanallah. Maka kami menyarankan buat seluruh jamaah Gen Z yang mau menikah, ini kan bulan nikah ini banyak orang menikah. Itu sigat taklid suruh baca di situ. Kenapa baca? Biar menjadi pengingat. Ada di situ kalau tidak ada kabar selama berapa lama, kalau tidak menafkahi berapa lama, kalau tidak mengajak bicara berapa lama. Subhanallah. Dan sang istri tidak rela digituin, maka sang istri berhak datang ke pengadilan supaya diselesaikan pernikahan. Tapi kalau sang istri ridho, mau berapa lama pun tetap sebagai suami istri. Si istri ridho nih, saya masih tetap husnudzon deh. Jangan sampai dia terjebak di mana sehingga tidak ada kabar. Terjebak di Aceh Tamiang misalnya tidak ada sinyal, terjebak di mana tidak ada sinyal sehingga tidak ada kabar, atau pisah rumah segala macam tapi masih ada rasa sayang, dia baik kok ini, cuma sama-sama gengsi aja, subhanallah. Maka tetap seorang sepasang suami istri. Kalau istri tidak ridho, barulah dia termasuk orang yang berpisah kalau sudah dijatuhi daripada pengadilan agama. Maka subhanallah perpisahan dalam rumah tangga itu banyak diantara aturan-aturannya. Kembalinya justru dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perpisahannya yang dipermudah, rujuknya yang dipersulit. Justru rujuknya yang dipermudah. Kenapa? Karena menikah adalah ibadah dan jangan pernah mempersulit ibadah. Masya Allah. Tadi benar Ustadz Maulana. Apa tuh? Kalau nikah itu digampangin atau dimudahin. Bener. Tapi kalau mau bercerai agak dipersulit. Iya. Karena takutnya itu cuma emosi sesaat. Betul. Ini, kan Masya setelahnya Allah. nyesel. Benar. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Siap. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali jamaah buat curhat ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Saya mau ajak Mas Fahmi nih, Fahminya biar dia curhat, ditemenin Ustadz Maulana. Ustadz Zanada boleh maju ke depan? Ya, siap. Iya. Kita maju ke depan. Parkir maju memundur. Yang semua namanya maju pasti ke depan. Iya. Ngapain diulang Oh lagi? iya, Maju Bapak ke ya depan. ngomong. Iya, Ya, silakan Bu. Pak Ustadz, Bu Ustazah, Ya. aku pengen nanya nih. Jadi sebelum aku rujuk sama ibu, sama istri, jadi banyak nih omongan yang miring-miring waktu aku sakit. Banyak omongan-omongan lah gitu kan. Jadi omongannya begini. Enggak, Iya, bukan ini. miring. Kata-katanya yang miring. Iya. Gini ngomongnya. Enggak, jadi ada yang bilang aku kan sama ibu bukan muhrimnya. Bukan muhrimnya lagi gitu kan. Ya. Apa boleh masih ngurusin aku, ganti pampers segala macam. Bersihin
Kotoran, BAB, iya. kotoran gitu. Iya. Iya. Itu saya mau tanya Pak Ustadz, Iya. gimana itu hukumnya? Nah itu Mi, ya kan mungkin anggap aja kayak mungkin istri perawat ya. Itu mau Ngapain oh, itu dia mau- jawaban saya? Iya, silakan Pak. Bisanya. Saya yang jawab. Itu kan saya mau jawab. Oh iya. Silakan Pak. Nggak Iya. usah dengerin omongan orang. Dalam hal merawat tidak mesti mahram. Apa kabarnya? Perawat. Dan dokter. Betul. Apa kabarnya? Aku juga mikir Anggaplah dia sebagai perawat. Perawat gratis. Tapi nggak dosa kan Pak Ustadz? Nggak ya? dosa dong. Iya. Justru ibu dapat pahala lebih besar. Karena kenapa? Merawat gratis. Ya balasannya dari Allah. Coba. Ya, Alhamdulillah. tepuk Dan tangan. ibunya- Jadi nggak usah dengerin. Coba kita ajak juga sini. Jadi nggak usah dengerin kata-kata orang. Tuh, ya. Jadi nggak ada dosanya sama sekali. Kenapa? Karena niatnya merawat. Kecuali kalau niatnya Ya. Ada maksud tertentu dalam tanda kutip, ada nafsu di Iya, sana. betul. Gak ada kan menolong. Justru ibu lebih bagus. Kenapa? Karena tahu sisi mana yang nggak boleh, mana yang harus dijaga perasaannya, sifatnya bagaimana. Kalau perawat yang benar-benar perawat kan belum tentu tahu gimana sifatnya, gimana emosinya. Ini Iya. kayaknya marah deh. Ini kayak baik deh. Itu jadi aman. Iya. Aman. Iya. Benar, Ustaz benar, Zanada. benar. Tuh, dilanjutin ditambahin Ustaz Zanada. Iya Masya Allah ya. Dan ternyata kalau saja kita menyadari ya. Kenapa sih Mas Fahmi memang lebih memilih tetap ingin diurus dengan Kanita gitu ya. Karena memang meskipun mungkin waktu itu sedang berpisah. Dan memang kan seperti layaknya ya, perawat tadi yang seperti Ustadz Maulana sampaikan. Pun kenapa juga nih Kanita kok kayaknya ikhlas. Tetap sabar melakukan itu semuanya meskipun tidak ada ikatan rumah tangga. Tahu nggak sih sebenarnya hasilnya apa? Sebenarnya hasilnya adalah Allah ingin mengembalikan Kanita dan Mas Fahmi itu kembali lagi. Amin ya Allah. Sehingga dalam proses itu Allah tanamkan di hati masing-masing tumbuh cinta lagi. Memang sudah ada cinta ya, tumbuh lagi. Kemudian Allah berikan kebaikan-kebaikan dan memang Allah izinkan rumah tangga itu bersatu lagi. Jadi bismillah, anggap itu sebuah nilai kebaikan. Dan sekarang tinggal menjalankan kebaikannya itu insya Allah hari-harinya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak? Alhamdulillah. Tahu nggak buat semuanya yang rujuk lagi? Iya, kesimpulan sekalian. Belum. Tunggu dulu, Oh, belum, aku jelasin iya. dulu. Tahu nggak buat semua yang rujuk lagi itu akan bersama nanti di surga. Alhamdulillah. Amin. Amin. Kalau bercerai di dunia tidak akan ketemu di surga. Tapi kalau cerai mati ataupun rujuk sampai dia menikah sampai meninggal nanti dipisah kalau kematian akan bersama nanti di surga. Amin. Masya Kesimpulannya mana? Kesimpulan sedikit. Kesimpulan. Iya, Kesimpulan buat tema kita hari ini, apa syarat yang harus disiapkan laki-laki? Ada 5 kalau mau rujuk. Catat ini. Yang pertama harus ada niat untuk rujuk. Yang kedua harus ada lafaz, kata-kata aku rujuk. Yang ketiga harus langsung. Kemudian lihat masa iddahnya dan sebaiknya satu lagi hadirkan saksi supaya lebih bagus lagi. Nah, apa yang disiapkan oleh istri ketika mau rujuk kepada suami, makanya harus disiapkan adalah komunikasi. Kemudian lihat masa iddahnya. Kemudian yang ketiga adalah prosedur apa? Prosesnya, iya. Prosedur itu. Prosedurnya. Dan lihat mudah-mudahan kita jadi keberkahan. Masya Allah. Amin. Ustaz Syam dipimpin doa kita hari ini Ustaz Syam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Ya Allah, bantulah kami, bimbinglah kami menjadi suami yang bertanggung jawab dunia wal akhirah. Amin. Bimbing kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bimbing kami menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anak kami ya Allah. Amin. Dan bimbing kami menjadi anak soleh untuk orang tua mertua kami ya Allah. Amin. Dan ya Allah, seluruh jamaah Islam itu indah yang sedang bermasalah rumah tangganya, tambahkan sakinah dalam rumah tangganya Amin. ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak buat Fahmi dan juga Nita yang sudah Sama-sama, mampir. Bakti. Terima kasih banyak juga buat semuanya. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a